Banyak gereja yang telah didirikan selama ini dengan jemaat ratusan, malah ada yang ribuan jemaat, tetapi dengan sekelip mata saja hancur dan tinggal hanya bangunan nusantara. Mengapa terjadi demikian? Teruskan menonton. Salam revival dari rumah ke rumah. Anda pasti diberkati Tuhan Yesus. Amin. Nah, teks bacaan saya adalah Matius 7 ayat 24 dan hingga 27. Dan topik atau tema yaitu membaiki struktur rumah. Ayat 24 begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya bukan pendeta atau pastor, bukan mewakili dari mana-mana gereja atau denominasi. Saya hanya mewakili diri sendiri saja. Oke, kita teruskan. Kita sendiri tahu sebuah rumah dibina agar kokoh, kuat, cantik, dan selesa, sebagaimana yang teks tadi, di mana Tuhan yang rumah yang baik harus didirikan di atas dasar yang kokoh. Seperti biasa, rumah yang baru masih cantik, kemas, namun kelama-lamaan akan nampak kusam, berkulat, dinding semua berkulat-kulat, dan kadang-kadang ada anai-anai merusak. Nah, jika terbiar begitu saja, bahkan saya pernah menyaksikan sebuah rumah runtuh karena diserang anai-anai. Nah, apakah kehidupan jemaat dan badan gereja boleh dikategorikan sebagai sebuah rumah? Sudah tentu, karena semuanya adalah satu. Di dalam gereja modern ini kita banyak mendengarkan tentang gereja-gereja yang didirikan dengan ramai jemaat, puluhan orang, ratusan orang, malah ada yang ribuan orang jemaat. Tetapi dengan tiba-tiba saja ranap begitu saja. Saya banyak kali menyaksikan kejadian seperti ini. Gereja itu pada mulanya sangat berkobar-kobar, menyala-nyala, tetapi tiba-tiba lemas. Dalam situasi dan lemah saja, gereja itu terus lemah saja. Mengapa terjadi demikian? Apakah masalah dari pihak gereja ataupun pihak jemaat? Ada orang berkata itu berpunca dari jemaat, karena orang itu keluar dari gereja karena tidak mau ditegur, beramai-ramai keluar. Ada juga yang mengatakan hal seperti itu terjadi disebabkan oleh badan gereja tempat tersebut. Mana satu yang benar? Apakah hal seperti ini boleh dirujuk di Alkitab? Sudah tentu, jawabannya ialah boleh dirujuk di Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan cara Yesus di keempat Injil, di antara orang banyak dan para pemimpin bait suci, Yesus terlalu sering mengecam pemimpin bait suci berbanding orang kebanyakan yang kita boleh kategorikan sebagai jemaat. Yesus selalu mengecam para ahli Taurat dengan berkata, celakalah, celakalah kamu, celakalah kamu. Mengapa demikian, saudara? Karena namanya mereka ini adalah ahli kitab, ahli teologi, tahu dan ahli tentang ketuhanan dan kepimpinan. Tapi mereka seakan lupa diri sehingga banyak perkara yang berlaku dan terabaikan kepada jemaat, sehingga ada jemaat yang terbiar, banyak yang terbiar. Apa perasaan Yesus ketika melihat situasi seperti ini? Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus tidak berpikir begini, oh ini salah mereka karena mereka tidak ke gereja, ataupun Yesus tidak berpikir begini, oh ini salah jemaat, ini jemaat ini degil sangat, tidak dengar ceramah ahli kitab. Lihat,
orang banyak berbondong-bondong mengejar Yesus karena mereka sebenarnya haus dan lapar akan Tuhan. Tapi mereka tiada pilihan, mau mengikuti ahli Taurat, ahli kitab, tapi melihat kepimpinan mereka yang asik menuding jari kepada mereka. Itu tidak betul. Oi, bertobatlah, bayar persepuluhan, bayar ini itu. Kamu harus tunduk di dalam gereja, tunduk akan gereja. Mereka orang-orang tiada pilihan lain. Mereka meluat dengan keadaan di dalam gereja yang sedemikian. Nah, apa kata Yesus kepada cara kepimpinan begini? Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus kamu lakukan, yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Nah, saya pernah berada pada satu gereja yang saya tak perlu sebut namanya gereja tersebut. Saya pertama kali datang ke gereja tersebut. Nah, setelah saya masuk, saya pelan-pelan cari tempat duduk. Lalu setelah saya duduk, ada beberapa pelayan gereja yang datang memberi salam, hai, salam. Lalu ada yang memberi kertas. Oke, mereka pergi. Lalu saya belek-belek kertas tersebutnya. Ada senarai doa, khotbah, siapa pemimpin, dan banyak lagi. Di ujung kertas itu tertulis persepuluhan, janji iman, derma, dan entah apa lagi, semua tentang duit, semua tentang uang. Saya masih panas kaki lagi karena jalan kaki panas ya. Jalan matahari terik. Masih punggung pun masih panas lagi, baru merasa duduk di kerusi, menyandar di kerusi sudah diajukan kertas pasal duit. Orang datang ke gereja karena ingin melepaskan lelah, penat, sesak nafas, pikiran segala macam, mau mencari ketenangan. Apa kata Yesus tentang pergi ke gereja? Marilah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus tahu orang yang datang ke gereja dipenuhi masalah, beban yang berat, hati yang remuk, putus asa dan kesakitan, dan bermacam-macam lagi kesakitan hati, masalah datang kiri kanan. Nah, jangan dibebankan lagi, jangan dibebani lagi. Ini orang yang saya baru duduk tadi, gereja tidak kenal pun siapa, nah sudah dia minta ini itu. Nah, terus terang minggu selepas itu, minggu depan seterusnya, saya tidak datang ke gereja itu lagi. Ya betul, saya duduk di rumah saja. Kenapa? Karena duduk di rumah lagi segar dari duduk di gereja. Nah, ini pengelajaran saudara. Gereja itu tempat orang letih, lesu, dan berbeban berat. Jangan tambahkan lagi berat, tambah berat, tambah berat. Orang masuk ke pintu depan sekejap saja keluar ke pintu belakang, karena bukan merasa ringan masuk di gereja, tetapi malah bertambah berat. Nah, bagi pemimpin atau gembala atau badan gereja yang mungkin menonton video ini, ingat tauladan Yesus itu, yaitu gereja adalah penyelesaian beban jemaat, bukan tempat menambah beban jemaat. Yesus berkata, marilah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Nah, untuk mengukuhkan membaiki rumah yaitu gereja adalah gereja yang harus meringankan beban jemaat atau melepaskan beban jemaat tersebut. Ketika orang banyak berkerumun mengikuti Yesus, lalu makanan tiada, murid Yesus mengesorkan agar semua orang itu pulang ke desa-desa untuk mencari makan sendiri. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan.
Matius 14 ayat 16. Di sini kita bukan menceritakan gereja harus memberi mereka semua makan, tetapi gereja harus menyelami hati mereka yang sedang lapar dan memberikan mereka kelegaan. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Shalom Revival dari rumah ke rumah. Jumpa di video kedua tentang topik yang sama, membaiki struktur rumah atau membaiki struktur rumah. Jangan lupa subscribe supaya saudara tidak terlepas dari topik seterusnya. Oke, Tuhan memberkati. Amin.